Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali dikumpulkan di tempat ini. Kita bersuka cita ya hari ini Bapak Ibu. Kita mau merayakan kenaikan Tuhan. Bukti bahwa maut sudah dikalahkan dan pengharapan kita hidup. Haleluya. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Saya juga tidak lupa menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kiranya kita bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh indah pengorbanan Tuhan. Selami bagiku.
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang Bapak Waluyo. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kasih karunia dari Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik buat jemaat AMS ini ya Tuhan Yesus. Agar kami juga selalu boleh memuliakan, mengagungkan, menaikkan doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Waluyo. Bapak Ibu, sebelum kita duduk, kita mau beri salam kanan kiri dan kita juga mau bilang Tuhan kita hidup loh. Tuhan kita hidup. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
bersukacita ini kita juga diingatkan loh untuk sayang sama kanan kiri kita. Coba lihat dulu kanan kiri kita, depan belakang juga. Karena itu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita angkat pujian, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba dong lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang di Zoom juga saya kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana telunjuknya? Saya belum lihat nih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang, sayang, disayang. Siapa disayang Tuhan? Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pastinya banyak sekali kesaksian yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya membuka ruang kesaksian. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan perlindungannya. Izinkan saya untuk menaikkan suatu pujian. Bila ku merenungkan dan sungguh merasakan betapa banyak berkat yang Kau beri, sungguh aku bersyukur kasih setiamu Tuhan selalu menyertaiku. Semua yang ku dapatkan, semua yang ku miliki, bukan semata dari mampuku, hanya kemurahan-Mu yang tercurah untukku dari Tuhan Rajaku.
Layakkan aku Tuhan, jadi saluran bagi berkat-Mu, menjadi bejana kasih-Mu di dalam rencana keselamatan. Terimalah syukurku, ku persembahkan seluruh hidupku untuk kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Layakkan aku Tuhan. Semua yang ku miliki bukan semata dari mampuku, hanya kemurahan-Mu yang tercurah untukku dari Tuhan Rajaku. Layakkan aku Tuhan, jadi saluran bagi berkat-Mu, menjadi bejana kasih-Mu di dalam rencana keselamatan. Terimalah syukurku, ku persembahkan seluruh hidupku untuk kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Layakkan aku Tuhan, untuk kebesaran-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Layakkan aku Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Begitu berat kehidupan khususnya yang saya alami. Di antaranya tadi malam sebenarnya saya harus udah ada di Medan karena ibu mertua saya meninggal. Hati saya bimbang. Memilih yang mana karena saya sudah janji kepada Tuhan hari ini harus bersaksi. Saya cuma bisa berdoa. Tunjukkan Tuhan yang terbaik sehingga saya memilih tidak salah. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi keputusan yang terbaik. Saya pernah berdoa kepada Tuhan Yesus agar pita suara saya jangan rusak. Karena semua organ tubuh saya satu persatu akan rusak. Tapi ini bulan kelima, 5 bulan saya tidak bersaksi kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadanya. Dia izinkan
pita suara saya tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak ada suara, tiba-tiba tidak bisa berbicara. Kenapa Tuhan Engkau izinkan? Kenapa? Dan pada akhirnya saya bilang kepada Tuhan Yesus, apapun yang Engkau ingin lakukan kepada diriku, lakukan. Aku hanya menurut saja. Karena jiwa dan raga ini hanya Dia yang punya. Akhirnya saya sadar bahwa saya lagi ditempa untuk manusia sesuai dengan kehendaknya. Semuanya itu terjadi kepada saya dan akan terjadi kepada saya. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia melindungi dan menjaga saya sampai hari ini dan selama-lamanya. Semoga kesaksian ini dapat memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan saya bisa menarik kesimpulan kalau Bapak Ibu masih menginginkan dan melihat mujizat dalam dunia ini ada, khususnya di AMS. Bapak Ibu bisa melihat saya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Pak Johnson atas pujian dan kesaksiannya. Saya juga mengundang Tante Melani yang akan membawakan kesaksian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudara-saudara. Terima kasih bahwa minggu lalu Tuhan sudah memberikan saya tambah lagi 1 tahun lagi umur, jalan 16, tapi jalannya jauh ya, 16 tapi jalannya jauh. Terima kasih. Kemarin saya hari Minggu tidak hadir karena itu memang sebenarnya hari ulang tahun saya, tapi karena saya lagi sakit, Jumat itu saya pergi ke dokter. Saya tuh sebenarnya sama kayak Pendeta Revi, tangannya ini trigger finger terus kaku, terutama kalau lagi bangun pagi itu kaku sekali. Saya sudah ke dokter, dikasih vitamin, sembuh. Yang jari ini sembuh, tapi sembuhnya ini berpindah lagi ke jempol, bunyinya klik-klik gitu ya. Terus saya searching ke AI, ini saya sakitnya apa, saya mesti pergi ke dokter mana, disaranin tuh rumah sakit ini, dokter ini, pokoknya lengkap tuh AI, tinggal saya putusinnya mau pergi kemana. Terus saya pikir-pikir, kalau memang disuntik lebih aman pakai PRP, karena PRP itu kan darah yang dimasukin ke tubuh kita. Saya pergi ke klinik itu, ternyata saya bukan carpal tunnel syndrome, karena ini saya nggak sakit. Jadi saya tuh diagnosanya sakit fibromyalgia, namanya aja susah ya, saya ngafalinnya aja berkali-kali. Fibromyalgia itu nyeri saraf dan tulang. Itu dari pundak sampai ke kaki itu sakit sekali, terutama kalau bangun tidur. Nah itu gejalanya karena apa? Karena saya mungkin bertahun-tahun kerja di komputer, mungkin bekerja tanpa ada peregangan dan juga genetik. Nah, itu. Nah sudah ditangani sama dokter, sudah disuntik semuanya dan puji Tuhan sudah enak tuh. Nah satu lagi pemicunya katanya deep sleep. Nah saya tuh memang tidurnya kurang, susah tidur. Ternyata deep sleep itu mempengaruhi kekakuan saraf sama otot ya. Jadi ke otak itu tidak bisa mengolah nyerinya itu seperti apa. Jadi kalau memang nyerinya sebenarnya itu nyerinya nggak berat ya, tapi karena otaknya sudah tidak bisa mampu memproses itu, jadi nyeri itu dianggap berat. Sudah ditangani dokter, saya dikasih obat 14 hari itu ngantuk sekali, makanya kemarin waktu Minggu tuh saya nggak ke gereja, tidur sampai jam 10 pagi baru saya bangun. Nah ini juga saya tidurnya saya
lebih percepat lagi supaya saya bisa bekerja. Jadi sekarang puji Tuhan saya sudah membaik, nanti 14 hari kemudian saya akan kontrol. Saya juga bingung ini termasuk fibromialgia atau rematik. Nah, saya nggak tahu tuh, bingung. Nanti hasil tes darahnya baru ketahuan bahwa itu fibromialgia atau rematik setelah 14 hari. Jadi puji Tuhan saya sekarang sudah membaik. Terima kasih juga. Tahun-tahun depan mudah-mudahan saya sehat-sehat kembali, tidak lagi ada penyakit, dan semuanya juga di AMS saya harapkan juga sehat-sehat, terutama Pak Johnson. Semoga Pak Johnson juga sehat-sehat kembali dan pergi melayani Tuhan lagi. Terima kasih. Semoga kesaksian ini menjadi berkat untuk saudara-saudara bahwa deep sleep itu, tidur yang cukup itu ternyata penting sekali. Amin. Ya. Terima kasih Tante Melanie. Saya juga tadi pas di situ ada yang saya mau ya, masa kita nggak kasih ya kan? Silakan Ibu Tina. Selamat pagi teman-teman, minta waktu ya sebentar ya Pak Pendeta. Soalnya dari tadi kaki tangan udah dingin mau kesaksian, kalau nggak jadi nanti minggu depan dingin lagi. Kejadiannya waktu hari Senin yang lalu tanggal 5, saya mau nganter cucu saya ke rumah sakit Pondok Indah karena dia sering sakit-sakit kakinya, udah ke beberapa dokter nggak bisa sembuh-sembuh. Jadi dia bilang, Popo aku udah daftar dokter di situ, Andre Ponto apa siapalah, ke Pondok Indah. Saya bilang jauh banget, iya kata, ya udah akhirnya saya anterin sama anak saya Thomas, naik mobil masuk ke dalam tol, lewat lingkar luar ya biar cepet sampai. Begitu udah mau sampai keluar tol yang ke Pondok Indah itu, tiba-tiba mobilnya nggak tahu kenapa tuh, besi apa gitu nggak tahu, jedar aja. Waduh, saya bilang ini nggak bisa nih, saya bilang harus minggir. Ya kata Thomas bilang minggir. Kita minggir, nggak tahu ya begitu dilihat ban belakangnya sobek kayak kena pisau begitu. Waduh, saya bilang ini sih nggak bisa nih, begini bahaya. Udah di bahu jalan mobil, kalau di jalan lingkar luar itu mobilnya cepet sekali, serem saya lihatnya. Bung. Saya bilang ini nggak bisa, kita di sini bahaya kalau kita berhenti di sini. Kita harus cari tempat yang aman, tapi mobilnya udah begini nggak bisa jalan jauh lagi. Pas saya nengok, kok ada truk gede di situ berhenti. Saya bilang, aduh cuma jarak berapa meter aja. Ayo kita ke depan mobil truk situ, jadi terlindung kan sama truk. Sebab kita kan kecil di pinggir jalan bahu tol situ. Akhirnya maju ke depan truk situ. Aduh udah gitu mendung lagi, bagaimana ini. Terus saya bilang, terus si Thomas telepon Jasa Marga. Jasa Marga bilang katanya, kalau lingkar luar udah bukan urusan Jasa Marga, cari lagi yang lain, ada bagiannya, dikasih nomornya. Begitu kasih nomornya dihubungin biasa kan, kalau dihubungin telepon gak ada yang angkat kan gitu kan. Terus dia WA, begitu WA, dia lagi WA. Terus ada mobil kayak mobil derek gitu lewat. Loh, saya masih bingung ini, loh belum juga 5 menit, 10 menit belum ada, kok udah ada mobilnya sampai. Loh, saya bilang ini Thomas mobilnya yang panggil, enggak belum juga nyambung. Loh, kok pas ada yang saya stopin, memang dia udah ke pinggir. Dia parkir kayak mobil derek, saya bilang namanya mobil touring apa-apalah. Dia bukan mobil derek tapi buat nganter-nganter barang begitu, mobil segala macam gitu. Dia berhenti di pinggir, terus buru-buru Thomas samperin, minta tolong. Akhirnya terus dia turun, oh ya dibantuin ganti ban. Terus saya tanya, Pak si Bapak ngapain kok bisa berhenti di situ? Iya Bu, emang saya mau istirahat dari tadi, saya nungguin telepon dari bos saya apakah ada kerjaan lain, karena saya kalau nggak ada saya mau pulang ke Depok, jadi saya berhenti aja, saya nunggu telepon dari bos saya. Oh itu bos saya Pak yang telepon Bapak, jadi Bapak kesini. Belum juga ada berapa menit udah ada dia, terus dia yang bantu. Dia bantu gantiin ban segala. Aduh saya sama cucu saya sama anak saya bengong aja. Aduh cucu saya bilang, Popo ini Tuhan yang kirim, betul-betul ini mah Tuhan yang kirim. Bisa tiba-tiba di depan mata ada mobil itu, bisa bantu kita. Begitu masuk ke dalam mobil lagi, hujan besar begitu. Aduh saya bilang benar-benar Tuhan itu luar biasa saudara-saudara. Perlindungannya itu betul-betul sempurna, itu gak pernah terlambat. Makanya kita kalau ada apa ya, saya bersaksi ini untuk kemuliaan nama Tuhan aja, bahwa kita itu selalu dalam Tuhan itu selalu beruntung. Kalau kena ban depan saya gak tahu apa yang terjadi.
untung yang kena ban belakang, jadi kita anak Tuhan tuh selalu beruntung. Ya sekian kesaksian saya, mudah-mudahan jadi berkat, amin. Terima kasih atas kesaksiannya, begitu banyak berkat dan sukacita yang kita rasakan. Saya mau mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan lahir, Tuhan mati, bahkan Tuhan bangkit dan naik ke surga, itu semua untuk kita. Tuhan layakan kita hadir di hadapannya. Karena kita oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Alvin untuk berdoa firman. Mari saudara-saudara kekasih, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian yang disampaikan kepadamu. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Kami juga sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang memuliakan nama-Mu, yang pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu luar biasa. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Saat ini kami mau ditaburi firman-Mu Bapa. Pada pagi hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat setiap kami Bapa. Pada saat ini kami mau belajar mengenal kebenaran firman-Mu Bapa. Roh Kudus buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang Tuhan firmankan buat kami dapat mengerti dan melakukannya. Berfirmanlah buat setiap kami ke Bapa, karena firman-Mu itu menjadi berkat bagi setiap kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Roh Kudus urapi hamba-Mu Pastor Revi untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Alvin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya mengingatkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya bisa menonaktifkan handphone, dan mimbar selanjutnya saya persilahkan kepada Pendeta Revi. Haleluya, shalom. Puji Tuhan.
Senang selalu ada di dalam rumah Tuhan, beribadah bersama dengan saudara seiman. Hari ini saya baru datang dari Cianjur, jam 4 berangkatnya dari sana, hanya berdua dengan istri, dan nanti akan langsung kembali ke Cianjur juga. Dan tadi kalau Ibu Melani ya, yang baru ulang tahun hari Minggu, hari ini adalah hari anniversary pernikahan kami. Terima kasih. Jadi saya cuma minta doanya saja dari saudara, doakan kami suami istri ini kiranya tetap menjadi hamba Tuhan yang setia dan dipakai oleh Tuhan sampai akhir. Ya. Kesaksian luar biasa, 3 kesaksian tadi, bagaimana Pak Johnson yang menyaksikan bahwa hidupnya adalah mujizat, juga Ibu Melani dengan sakit tangannya ya, dan bertanya ke AI. Memang AI ini jadi saingan lama-lama ya, bukan saingan dokter aja, saingan pendeta juga ya. Mau bikin khotbah apa, tinggal bilang. Saya sih nggak pernah nanya ke AI ya bikin khotbah, tapi apapun bisa ditanya lah. Saya pernah tanya ke AI satu penyakit ini gimana saya harus pergi ke dokter, kayak tadi Ibu Melani bilang, jawabannya berdoa dong, kamu kan pendeta katanya. Serba salah ya. Juga puji Tuhan Ibu Tina juga tadi luar biasa ya pertolongannya ya, mau dimanapun Tuhan bisa bekerja. Baik, saya senang kalau yang banyak kesaksian karena itu artinya jam saya khotbah berkurang ya saudara. Mari kita buka satu ayat yang akan menjadi nats kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Setiap kenaikan biasanya yang akan dibaca adalah Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, di mana bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu janji dari Tuhan, kalau tidak mau disebut janji yang terakhir, bahwa kita semua atau khususnya murid-muridnya saat itu akan menerima kuasa. Nah, yang kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana proses mereka menerima kuasa. Dan itu ada di ayat yang keempat. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, saya bacakan. Pada satu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia, Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang kalau dalam bahasa Inggris wait for the promise of the Father, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dalam ayat tersebut Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem, diam di situ, nantikan janji Bapa. Menantikan atau menunggu adalah satu hal yang kita tidak pernah suka. Tapi ini yang Tuhan suruh. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya yang tercatat di dalam Injil banyak. Kebanyakan dari perintah Tuhan adalah untuk bekerja, melakukan. Contoh, waktu ada di pernikahan Kana, Tuhan Yesus bilang, isi tempayan-tempayan itu. Sudah penuh, cadoklah. Perintahnya bentuknya aktif. Tapi perintah yang kita baca di sini pasif. Tidak disuruh mengerjakan apa-apa, hanya disuruh diam saja. Ini seperti kelihatan perintah yang pasif nampaknya. Hanya disuruh menantikan atau menunggu. Dan menunggu dalam kata aslinya di situ sama saja dengan pengertian menunggu biasanya, yaitu diam dalam satu tempat dan tidak mengerjakan apa-apa sampai seseorang datang atau sesuatu yang diharapkan terjadi.
Oke. Nah, saya mau kita lihat bersama-sama. Menunggu atau menantikan ini dibilang orang membosankan, tidak ada yang suka. Kalau kita datang ke rumah makan, seenak-enaknya itu rumah makan, kalau dia punya makanan keluarnya di atas 30 menit, terlalu lama. Ya. Ada rumah makan baru buka di Cianjur, paling mewah, paling megah, makanan enak sebetulnya. Tapi dari pembukaan sampai sekarang 50 menit itu makanan keluar. Kita tidak pernah suka. Kita tidak mau menghabiskan waktu untuk menunggu makanan di restoran. Atau kalau kita ngantri, dokter saya waktu itu ahli tiroid. Setiap saya daftar tidak pernah dapat dari 1 sampai 10. Paling kecil nomor 11. Dan itu pasien dia bisa sampai 40 atau 50 orang. Kesel sekali, tapi kita harus lakukan dan itu memang kita harus kerjakan. Apalagi ada juga yang antri. Kalau saudara yang diberkati Tuhan, saudara pengen beli mobil. Aduh, ini mobilnya nggak ada, harus inden. Saudara nggak suka inden, saudara akan bayar upping price dari si salesnya. Atau kalau saudara juga jalan-jalan ke taman wisata Disneyland atau Universal Studio, ngantrinya bisa panjang. 30 menit, 1 jam. Dan orang-orang yang tidak suka ngantri itu mereka akan beli fast track, fast pass. Kenapa? Supaya cepat, supaya membypass. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang suka untuk menunggu. Saudara yang kekasih, tapi yang saya sebutkan tadi itu semua menunggu sesuatu yang akan terjadi. Maksudnya apa? Kita tahu beli mobil lama, tapi pasti akan datang mobilnya. Kita tahu itu rumah makan enak walaupun lama, tapi makanannya pasti akan datang. Bagaimana kalau kita menunggu sesuatu yang belum tentu akan datang? Tunggu jawaban dari perusahaan, kita kasih lamaran kerja. 1 minggu, 2 minggu, kita harapkan jawaban itu ada. Ternyata jawaban itu tidak datang, atau jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu ditolak. Persetujuan kredit, atau janji orang kepada kita hutang dibayar, atau janji dinikahi. Udah belum tentu akan terjadi. Janji saja, tapi belum tentu akan terjadi. Tapi itulah banyak orang yang harus lakukan. Oh, tapi Ref, sekarang sih menunggu itu bukan hal yang membosankan. Kenapa? Betul, saya lihat antrian di Singapura atau di Central Park waktu mereka mau masuk ke pop-up store, mau beli sesuatu barang, dan itu antriannya ratusan. Dan mereka waktu antri tidak masalah, karena apa? Ada handphone. Jadi menunggu bukan lagi menjadi sesuatu yang membosankan. Padahal ada satu teori, orang tuh perlu bosan saat ini. Orang tuh perlu satu saat di kepalanya itu berhenti untuk menerima rangsangan-rangsangan yang masuk. Ada saatnya kita harus diam dalam satu ruangan, dalam satu kamar. Jangan ada suara TV, jangan ada suara lagu, jangan ada video dari TV, jangan ada video dari handphone apapun. Diam saja, berbaring, dan nikmati keheningan itu dan kesunyian itu. Nah, Yesus bilang kepada murid-muridnya disuruh tunggu, jangan tinggalkan Yerusalem, tinggal di sana, nantikan janji Bapa. Kalau kita mau menunggu, itu tergantung 2 hal. Siapa yang janji dan apa yang dijanjikan. Kalau orangnya kredibel, kita mau tunggu. Kalau yang kita akan dapatkan worth it, berharga dengan penantian kita mau tunggu. Nah, ini yang bilang apa? Yesus. Dan Yesus kita tahu, dia mampu untuk diandalkan. Firman-Nya tidak ada yang gagal. Apapun yang diucapkan pasti terjadi. Jadi ini sumbernya siapa? Yesus. Dan apa yang dijanjikannya? Yang dijanjikannya adalah seorang penolong yang sama dengan penolong yang lain, Parakletos. Yaitu apa? Roh Kudus yang akan bekerja melalui kuasanya. Worth it tidak menunggu kuasa dari Roh Kudus yang adalah Tuhan. Worth it. Dan itu yang murid-murid
Yesus lakukan. Mereka mau menunggu. Di mana? Di Yerusalem. Kenapa harus Yerusalem? Yerusalem kita tahu, Yerusalem adalah satu kota yang disebut kota Daud, kota suci, di mana bait Allah yang pertama didirikan di sana. Tuhan juga bilang di dalam Mazmur 132, Tuhan memilih Sion. Sion itu bukit di mana Yerusalem dibangun di atasnya. Tuhan memilih Sion jadi tempat kedudukannya. Kalau saudara kita mau baca Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Aku sudah memilih Sion menjadi tempat kedudukanku, tempat perhentianku. Ayat 14. Selamanya di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Yerusalem adalah di mana rahmat, anugerah, hadirat Tuhan tinggal, saudara. Mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Yerusalem selalu menjadi bahan pembicaraan. Apa yang terjadi di dunia tidak lepas dari apa yang terjadi di Yerusalem. Kenapa sekarang ada perang? Karena Yerusalem yang diperebutkan. Kenapa ada bangsa-bangsa yang berperang dengan Israel? Karena mereka merasa Yerusalem adalah milik mereka, bukan milik Israel. Bukan semata-mata tanahnya, tapi Yerusalem yang mereka rebutkan. Dan di Yerusalem pula banyak karya Yesus bekerja di situ. Semua yang Tuhan Yesus kerjakan, mulai dari kelahiran, dari dia kecil sudah diserahkan di bait Allah. Waktu dia umur 12, dia sudah bercakap-cakap dengan guru-guru agama. Waktu dia mulai pelayanannya, banyak mujizat yang dia kerjakan di sana juga. Semua tercatat ada di dalam Yerusalem. Malah di dalam satu Matius 23 ayat yang ke-37 dibilang Yesus menangis untuk Yerusalem. Dibilang, aduh Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi, melempar dengan batu orang yang aku utus kepadamu. Berkali-kali aku rindu, lihat, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, rindu melindungimu. Seperti induk ayam mengumpulkan anak di bawah kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Yerusalem adalah tempat yang membenci Yesus dan semua pengikutnya. Yerusalem adalah tempat di mana Kristus disalib. Bukannya Yesus disalib di Golgota? Iya, tapi Golgota itu hanya di depan gerbang Yerusalem, dekat sekali. Dia dikubur di mana? Di Yerusalem juga. Makanya Yerusalem adalah tempat di mana kebencian dan kekerasan dan penganiayaan datang kepada Kristus dan murid-muridnya. Tapi justru Tuhan suruh murid-muridnya untuk tunggu di tempat yang seperti itu. Aneh. Kenapa Yesus suruh murid-muridnya tunggu di satu tempat yang membenci murid-muridnya? Yang mencari untuk dibunuh itu murid-muridnya. Dan kalau sampai ketemu yang akan dianiaya itu semua murid-muridnya. Nah itulah cara Tuhan bekerja. Dia justru ingin murid-muridnya untuk menunggu atau bertahan di tempat yang tidak nyaman atau yang berbahaya seperti itu. Dan kita tahu, coba saya pengen tahu. Saudara tahu berapa lama murid-murid Yesus menunggu sampai Roh Kudus turun? Berapa? Berapa? Ya, jangan takut, betul kok itu. 10 hari. 10 Hanse Mandarinnya bentuknya apa? Salib. Apakah ada kaitan? Saya tidak tahu. Tapi 10 hari, hari Pantekosta, dia turunkan kuasa. Tapi dalam 10 hari itu, saudara bayangkan, 2 murid Yesus pernah lari, pernah keluar dari Yerusalem menuju jalan Emmaus.
meninggalkan Yerusalem. Makanya dia bilang ke murid yang ada di situ, jangan pergi, jangan tinggalkan Yerusalem, tetap di sana, tinggal diam di sana. Walaupun mereka benci sama kamu, walaupun mereka tidak suka, walaupun mereka memfitnah, walaupun mereka ingin membunuh kamu, ingin melenyapkanmu, firmanku tinggal di sana. Tapi justru saat mereka tinggal di sana 10 hari kemudian, Roh Kudus turun. Di mana? Di Yerusalem. Jadi saudara, kalau kita melihat justru Roh Kudus turun di tempat yang seperti itu. Kuasa Allah turun di tempat-tempat yang berbahaya. Kalau kita mau lihat misalnya Musa. Kapan mujizat terjadi yang paling besar yang Musa pernah alami? Satu, waktu dia merubah Sungai Nil menjadi darah. Itu di mana? Di Mesir. Di hadapan Firaun, di hadapan tentara Firaun. Waktu laut terbelah. Itu dia di mana? Dia ada dalam satu perjalanan dan satu titik yang dia terdesak, terjepit, terjebak, tidak bisa pergi ke sana, ke sini, ke depan, ke belakang. Di belakang ada Firaun, kiri kanan ada gunung, depan ada laut. Tapi kuasa Tuhan turun di saat-saat yang seperti itu. Elia waktu menurunkan api turun dari langit. Di mana? Saat dia menghadapi pertarungan dengan 450 nabi-nabi Baal. Daud bisa menang dengan Goliat. Dia bilang, kamu maju dengan tombak dan lembing, aku maju dengan nama Tuhan Allah yang maha tinggi. Kuasa Tuhan turun atas Daud kapan? Saat dia menghadapi musuh. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara? Kita tidak bisa berharap kuasa Tuhan mau turun di tempat yang biasa-biasa saja. Karena kuasa Tuhan itu Tuhan turunkan, Tuhan berikan untuk memperlengkapi murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang sama dengan gurunya, yaitu Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus kita jauh dari Kristus. Tapi dengan Roh Kudus yang membawa kita kepada segala kebenaran, itu yang selalu memperbaharui kita. Itu yang membuat kita mampu berdiri, mampu berjalan, mampu bersaksi. Makanya, waktu dibilang, tinggal di Yerusalem, jangan pergi, nantikan. Siapa murid Yesus yang melupakan Yesus, yang meninggalkan Yesus? Yudas mengkhianati. Yang meninggalkan banyak. Kalau tidak mau disebut semua. Kecuali Petrus yang ikut itu juga dari jauh. Waktu Tuhan Yesus mau diadili, dia ikut dari jauh. Dia pakai baju yang tertutup. Begitu ditanya, kamu katanya, kamu pengikut Yesus ya? Rabi itu, tidak, aku tidak kenal dia. Anak perempuan yang tanya, kamu yang sering berjalan dengan Yesus ya? Tidak, aku tidak kenal dia. Sampai dia menyangkal 3 kali. Sendirian, yang lain tidak ada. Yohanes sampai di kayu salib, yang lain tidak ada. Tapi semua yang meninggalkan dia, hanya Petrus yang kita lihat. Waktu di loteng Yerusalem, Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun di sana. 120 lebih murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ditulislah di situ, maka Petrus dengan 11 murid lainnya, dia bangkit berdiri dan dia bersuara dengan lantang dan dia berkhotbah mengenai apa yang Yesus kerjakan di dalam hidupnya. 3.000 orang bertobat mendengar khotbah Petrus. Waktu kuasa Roh Kudus turun, ada satu perubahan. Yang penakut menjadi berani. Yang menghindar menjadi maju, berdiri dan bersuara dengan keras. Tidak ada Roh Kudus, malu, takut. Jangan, aku tidak kenal Kristus. Itu bukan itu mungkin orang lain yang mirip dengan aku. Tapi begitu Roh Kudus turun di depan ribuan orang, Roh Kudus memberi dia kuasa untuk berdiri dengan satu otoritas yang turun dari Allah untuk berbicara mengenai kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada pertobatan. Dan di mana ada pertobatan, di situ banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Tapi yang saya mau kita belajar,
Roh Kudus, kuasa itu turun di Yerusalem, di kota yang membenci Yesus. Apa yang kita mau lihat, saudara? Oh, apa mungkin Tuhan ingin kita para pengikutnya belajar seperti itu? Apa? Untuk bertahan di tempat yang tidak nyaman. Untuk bertahan di tempat yang memusuhi kita. Agar apa? Nah, ini saudara. Perimeno. Kisah Rasul 1 ayat 4 yang disebut di situ. Menantikan janji Bapa. Wait for the promise of the Father. Kata wait di situ dalam bahasa Yunaninya hanya sekali dipakai. Kata wait, kata tunggu dalam bahasa Yunani banyak. Ada 4 atau 5 macam. Tapi perimeno cuman sekali dipakai di sini. Tidak ada lagi di perjanjian baru lain. Dan perimeno yang di situ itu memiliki pengertian, memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi lingkungan sekitar yang menyulitkan. Atau kesulitan yang datang di lingkungan sekitar kita. Tuhan bilang perimeno, tunggu di tempat yang seperti itu. Waduh. Kita tuh kalau mau nunggu, selalu nunggu di tempat yang nyaman. Ya, mau tunggu taksi lewat, tunggu bis datang, kita tunggu di tempat yang adem. Nggak mau kita tunggu di tempat yang panas. Itu manusiawi. Tapi justru Yesus bilang menantikan janji Bapa, tunggu di Yerusalem yang menjadi musuhmu. Banyak orang bilang gini, oh Tuhan ingin memproses mereka lewat kesulitan yang di sekitar mereka. Tuhan pakai kesulitan yang ada di Yerusalem untuk apa? Membentuk mereka. No. Yang betul adalah Tuhan menginginkan mereka murid-muridnya di tengah-tengah lingkungan yang memusuhi dia, mereka lebih dekat dengan Tuhannya. Begini saudara. Saudara berdoa di tempat yang nyaman dan di tempat yang tidak nyaman, beda atau sama? Beda. Saudara berdoa saat saudara baru mengalami kesulitan, baru dipecat, baru kehilangan pekerjaan, baru ditinggal oleh pasangan, baru dilukai, dibohongi, difitnah, dicurangi. Dengan waktu saudara berdoa waktu baik-baik saja. Doanya sama atau beda? Beda. Waktu saya berdoa saat saya merasa dicurangi dulu di tempat kerja saya, waduh, itu air mata sama maaf bicara ingus, itu ingus jatuh dari lubang hidung sampai ke kursi tidak putus saudara. Cabut masih ada lagi, cabut masih ada lagi. Sungguh-sungguh saya tuh. Kenapa? Nangis karena sedih, karena sakit hati, semua kumpul jadi satu. Tapi sungguh-sungguh banget. Saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sungguh bersandar berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya dibilang perimeno, tunggu di tempat, bertahanlah untuk menghadapi kesulitan yang mengelilingimu. Karena apa? Kesulitan akan membawa kita seharusnya lebih dekat lagi sama Tuhan. Harusnya loh. Walaupun saya tahu ada beberapa orang udah sulit tetap gak dekat sama Tuhan. Iya, udah susah. Udah banyak masalah, udah kena sakit, ini itu, nggak jadi makin dekat. Tapi ini yang Tuhan inginkan kepada murid-muridnya apa? Supaya mereka menunggu di tempat yang seperti saudara, waktu saudara berdoa, bayangkan seorang prajurit, waktu berperang, mereka masih baru terjun dari apa namanya? Dari kapal, dari pesawat gitu ya. Doa sebelum diberangkatkan, bersama-sama dengan jenderalnya, mari kita berdoa agar peperangan kita dilindungi oleh Tuhan. Sama berdoa, sudah masuk ke tempat musuh, behind enemy lines, beda. Dan itu yang Tuhan bilang kepada mereka,
untuk apa? Menantikan Tuhan. Wait on the Lord. Kalau kita sudah menantikan Tuhan, artinya apa? Kita menyerahkan, kita mengakui semuanya ada dalam kendali Tuhan. Saudara begini ya, kalau kita mengalami satu proses menunggu, itu artinya ada satu bagian di dalam kehidupan kita atau dalam satu waktu kita, itu bagian di luar kontrol kita. Kita tidak bisa apa-apa. Makanan lama di luar kontrol kita, itu dapur yang nentuin. Antrian dokter lama di luar kontrol kita, itu gimana perawat atau kecepatan lambatnya si dokter bekerja. Jadi memang ada satu waktu di dalam kehidupan kita di mana Tuhan inginkan supaya kita belajar untuk apa? Menunggu Dia dan melepas percaya apa? Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Makanya dalam satu ayat yang indah yang saya selalu suka, Mazmur 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya lebih suka dalam bahasa Inggris ayat 10. Be still, tenang, and know that I am God. Kadang-kadang untuk mengetahui siapa Tuhan kita itu, kita harus belajar tenang ya saudara ya. Kita nggak bisa lagi pikiran hati kita yang kacau, pikiran yang mumet, yang pusing. Terus kita mengerti Tuhan tuh susah. Tapi karena firman Tuhan bilang, be still, tenang. Tenang, tenang. Dan pelajari dan tahulah, kenallah. And know that I am God. Aku Yesus adalah Tuhanmu. Aku Yesus yang sudah menebusmu. Aku Yesus yang sudah berjanji untuk beserta denganmu sampai akhir zaman. Tenang, be still. Know that I am God. Makanya, kalau kita mau menunggu Tuhan, coba belajar tenang. Ambil satu waktu di mana lepas dari segala kesibukanmu. Lepas daripada hal-hal duniawi yang terlalu memegang pikiranmu. Orang terlalu diikat oleh gadget. Menunggu bukan lagi satu yang membosankan. Kadang orang saat pendeta khotbah pun mereka tunggu kapan khotbah selesai dengan melihat handphone. Tapi kalau Tuhan inginkan kita tenang, kita diam. Dan saudara tahu kalau kita diam tuh ya diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kamu diam. Be still, tenanglah, and know that I am God. Tenang hati, tenang pikiran, tenang jiwaku. Ya, be still my soul, tenang jiwaku. Makanya ada satu ayat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat yang terkenal. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, dibilangnya. Di situ yang menanti-nantikan Tuhan dipakai kata kafah. Kafah itu kalau dipelajari seperti saudara pernah lihat benang ya? Atau saudara pernah lihat kabel? Ya, mau kabel listrik atau kabel baja atau benang kain atau apapun. Nah, kalau saudara buka itu kabel baja, kabel listrik, kabel fiber, dalamnya akan saudara lihat lilitan-lilitan kecil, ya, fiber optik, serat-serat yang dililit satu sama lain, begitu. Kafah itu memiliki pengertian seperti itu, terlilit, tersambung, binding together. Artinya apa? Kafah menanti-nantikan Tuhan, itu menanti-nantikan yang putus dari yang sekitar, tapi aktif terlibat dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Makanya, waktu Tuhan bilang tunggu, nantikan janji Bapa. Murid-muridnya, apa yang mereka lakukan?
doa. GPDI terkenal kalau ada kenaikan sampai turunnya Pentakosta Roh Kudus 10 hari, doa 10 hari. Mereka coba untuk apa? Binding together, mengikatkan apa yang ada di hati mereka sama dengan apa yang ada di hati Bapa. Apa yang ada di dalam pikiran mereka sama dengan apa yang di pikiran Bapa. Bukankah Filipi 2 ayat 5 juga berkata, hendaklah kamu menaruh apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus ada dalam kamu. Dan saat proses kita menantikan, kita berdoa dengan aktif, itu ada satu proses yang mengikat kita dengan Tuhan. Mengikat, saudara kalau doa itu coba belajar, jangan ngomong terus. Ya, kan sudah diajar sama siapapun. Jangan ngomong terus, ada saatnya diam. Diam, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Mungkin dalam hati, mungkin dalam pikiran saudara. Dengar suara Tuhan. Karena apa? Begitu kita dengar suara Tuhan, kita bicara kepada Dia. Ada satu percakapan. Dan komunikasi itu yang mengikat dua pihak yang berbeda. Komunikasi melalui doa itu yang mengikat antara surga dengan dunia. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Menantikan Tuhan. Kafah. Sungguh-sungguh berdoa. Dan akhirnya saudara, yang Tuhan inginkan terjadi. Apa? Murid-muridnya mendapatkan kuasa atas kehidupan mereka. Tapi, itu kan Roh Kudus itu kuasa untuk bersaksi. No, itu salah satu kuasa yang bisa ditimbulkan oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus juga roh yang penolong dan juga penghibur. Saat kita tidak mampu, saat kita tidak mengerti, saat kita tidak tahu, maka Roh Kudus itu yang akan apa? Memberi pengertian, memberitahu kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Saat bingung, Roh Kudus yang akan memberikan hikmat untuk apa yang kamu harus ucapkan. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu jawab. Roh Kudus yang akan menolong. Saat waktu saya dalam susah, Roh Kudus itu yang akan meneguhkan saya, yang akan menghibur saya, yang akan membawa saya kembali ingat kepada janji Tuhan. Roh Kudus lebih dari sekadar kuasa yang membuat kamu bersaksi mengenai Kristus. Tapi Dia roh yang memberikan kekuatan bagimu dan penghiburan bagimu dan memimpin hidupmu. Untuk apa? Kafah menanti-nantikan Tuhan selalu. Saudara yang kekasih, di tengah dunia yang seperti sekarang, justru Tuhan inginkan kita tidak lari dari kenyataan. Tuhan ingin kita tidak lari dari tempat yang Tuhan sudah tentukan kita berada. Hanya karena di situ sulit, hanya karena di situ benci, hanya karena di situ tidak suka. Bukan berarti Tuhan tidak ada, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru kita lihat di dalam kehidupan murid-murid. Tuhan ingin tinggal, jangan pergi dari situ. Nantikan Tuhan. Dan begitu kuasa Tuhan bekerja, di tempat yang paling membenci Kristus, pertobatan terjadi paling banyak. Di mana Yesus paling dibenci, di situ Yesus paling ditinggikan. Saudara yang kekasih, satu kata penutup dari saya. Mari di hari peringatan kenaikan akan Tuhan ini, Tuhan ingin kita coba bertahan dalam satu tempat yang kadang kita rasa membenci atau tidak suka kepada kita. Dan belajar untuk menanti kedatangan Tuhan atau menantikan janji Tuhan lewat kehidupan kita terjadi. Saya tidak mau lagi lari. Saya mau tetap diam tinggal dimanapun Tuhan suruh saya diam. Karena saya tahu di mana saya taat kepada firman-Nya, maka kuasa Roh Kudus itu akan turun atas kehidupanku. Taat saja, walaupun kadang tidak mengerti kenapa aku harus tinggal di lingkungan yang tidak suka.
yang tidak menghargaiku, yang tidak menyayangiku. Memang kita hidup bukan untuk dihargai atau disukai oleh manusia. Tapi kita hidup untuk menjadi sama seperti Tuhan kita, menjadi gambar dan rupa Tuhan. Yang walaupun dia tahu saat dia masuk ke Yerusalem, walaupun dia tahu saat dia disambut dengan hosana terpujilah dia anak Allah yang maha tinggi. Dan 5 hari kemudian orang yang sama memuji dia, menyalibkan dia. Dia tetap maju, dia tetap bertahan, dia tidak lari dari panggilannya. Dan saat dia lakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari saya rindu kita nyanyikan satu lagu, El Shaddai. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh satu orang, hamba Tuhan, pendeta gembala, dan dia juga produser dari salah satu label rekaman. Dan dia bilang, Pak Revi, ini lagu El Shaddai dari Papa tuh jadi berkat bagi saya. Setiap ibadah selesai, akhir saya selalu nyanyikan El Shaddai, dan setiap pemberkatan nikah saya selalu nyanyikan lagu El Shaddai pula. Wah, saya pikir luar biasa. Nah, El Shaddai yang sama hadir di tengah-tengah kita, mau memberkati kita semua dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dengan sepenuh suara dan iman yang percaya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara, firman Tuhan sudah berkata, tinggal, jangan pergi. Nantikan aku, nantikan Tuhan di tengah situasimu yang sulit. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah yang kita punya, Allah yang berkuasa dan Allah yang setia. Selama engkau mau taat dan setia melakukan firman Tuhan, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi akan turun atasmu. Milikilah kuasa Roh Kudus, agar kita mampu berjalan bersama Dia untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini, refrennya sekali lagi. El Shaddai, El Shaddai, Bapak singgi. El Shaddai mulia.
kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi ini. Kau ajar kami untuk kami boleh diam. Untuk kami boleh tinggal tenang Tuhan. Menantikan janji-janji Engkau. Kami percaya Tuhan janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau menjalin terus hubungan dengan Engkau Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang dalam kesulitan. Sedang dalam persoalan pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami disuruh bertahan Tuhan. Menantikan janji-janji Engkau. Kami diminta untuk bertahan di dalam Engkau. Karena Engkaulah sumber jawaban buat kami. Kami tahu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kau sanggup melakukan segala perkara. Kau Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati Pastor Evi yang sudah memberkati kami. Kau memberkati pelayanannya. Kau memberkati kehidupannya Tuhan. Terlebih lagi hari ini adalah anniversary mereka dengan Ci Irma Tuhan. Kau berkati keluarga ini menjadi berkat. Menjadi saluran berkat buat Engkau. Semua untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau terima firman-Mu dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua diberkati oleh firman hari ini, amin. Terima kasih kepada Pastor Evi yang sudah membawakan firman pada hari ini. Biarlah kita bisa terus belajar be still dan menantikan janji Tuhan. Kita akan kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Ibu Hongli untuk maju ke depan dan berdoa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau siang ini kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk belajar bertahan di tempat yang sudah Tuhan tetapkan. Meskipun tidak nyaman, tapi disitulah kuasa-Mu dan janji-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati terus hamba-Mu Pendeta Revi, agar dimanapun Kau utus dia, lebih banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau tilik setiap tangan yang memberi, biar Tuhan akan membalas semuanya dengan sesuai dengan janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Luki akan berdoa berkat untuk kita semua. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau rangkaian acara pagi hari ini ibadah semua berjalan lancar dan baik. Ini semua atas pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Kami mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan hati pikiran kami. Kami juga mendapat berkat firman-Mu. Ini semua adalah kasih dan anugerah daripada-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tibakanlah kami ke rumah masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Biarlah kiranya segenap jemaat AMS yang lemah Engkau beri kekuatan. Yang sakit demi nama Yesus sembuh. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan kami wajah-Mu dan memberi kami damai sejahtera. Kiranya damai dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus serta penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai kami mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.